Pernahkah Anda berdiri di tengah kebun Anda, punggung terasa sakit karena berjam-jam mencangkul, lalu bertanya-tanya mengapa gulma tumbuh lebih subur daripada tomat Anda? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara terbaik untuk mendapatkan hasil panen sayuran dan buah yang luar biasa justru dengan menjadi tukang kebun yang pemalas? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membongkar rahasia desain lahan seluas 1 ekar yang dirancang khusus untuk memberi makan seluruh keluarga Anda sepanjang tahun. Dan bagian terbaiknya adalah, semua ini bisa dilakukan dengan biaya 0 rupiah. Banyak orang percaya bahwa memiliki kebun yang produktif berarti harus mengorbankan setiap akhir pekan dan mengeluarkan banyak uang untuk pupuk dan bahan kimia. Itu adalah mitos besar yang akan kita hancurkan hari ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melipat gandakan hasil panen buah dan sayuran Anda dengan membiarkan alam melakukan pekerjaan beratnya. Jadi, sebelum kita mulai merancang surga pangan tanpa biaya ini, beritahu saya di kolom komentar, apa pekerjaan di kebun yang paling Anda benci saat ini? Mari kita lihat apakah metode kita hari ini bisa menghapusnya dari daftar tugas Anda. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari kita mundur sejenak dan melihat bagaimana alam bekerja di hutan liar. Hutan tidak pernah membutuhkan traktor untuk dibajak, tidak pernah meminta pupuk sintetis, dan tidak ada yang datang menyiramnya setiap sore. Namun pohon-pohon buah hutan tetap berbuah lebat, semak-semak beri tumbuh subur, dan tanahnya sangat gembur. Rahasianya terletak pada cara tanaman mendistribusikan energi dan membangun jaringan kerjasama di bawah tanah. Sistem yang akan kita bangun di lahan 1 ekar Anda ini disebut dengan konsep hutan makanan. Kita akan merancang kebun sayur dan deretan pohon buah sedemikian rupa sehingga setiap tanaman saling mendukung. Daun yang gugur menjadi makanan bagi tanah, akar tanaman tertentu menarik nutrisi dari dalam bumi, dan struktur kanopi melindungi tanaman di bawahnya dari panas matahari yang ekstrim. Dengan memahami ekosistem alami ini, kita bisa menciptakan kebun sayur dan buah yang setelah ditanam hampir bisa merawat dirinya sendiri dari tahun ke tahun. Mari kita mulai dengan fondasi utama dari kebun pintar kita, yaitu metode tanpa gali. Banyak tukang kebun tradisional percaya bahwa untuk mendapatkan tanah yang subur, kita harus mencangkul dan membalik tanah setiap pergantian musim. Ini adalah mitos besar yang justru merusak struktur tanah dan membunuh mikroorganisme penting di dalamnya. Bayangkan tanah di kebun Anda sebagai sebuah kota metropolitan bawah tanah yang sangat sibuk. Di sana ada jutaan cacing, jamur, dan bakteri yang bekerja keras setiap hari. Ketika Anda mencangkul, itu sama saja dengan menjatuhkan bom gempa bumi ke kota tersebut, menghancurkan jalan raya jamur dan rumah bakteri yang sebenarnya bertugas memberi makan tanaman Anda secara gratis. Alih-alih mencangkul, kita akan menumpuk materi organik di atas permukaan tanah. Cara ini meniru apa yang terjadi di lantai hutan, di mana daun-daun berguguran dan membusuk menjadi kompos alami yang sangat subur. Anda cukup meletakkan kardus bekas yang tidak mengkilap di atas rumput liar, lalu menambahkan selapis tebal kompos atau daun kering dan potongan rumput di atasnya. Cacing-cacing dari bawah akan naik untuk memakan bahan organik tersebut, dan dalam prosesnya, mereka akan menggemburkan tanah untuk Anda tanpa Anda harus mengeluarkan setetes keringat pun. Sekarang mari kita bicara tentang desain zonasi pada lahan 1 ekar Anda, karena tata letak adalah kunci utama kebun pemalas. Kesalahan fatal yang sering dilakukan pemula adalah menanam tanaman yang butuh perawatan harian di ujung kebun yang jauh. Kita akan membagi lahan menjadi beberapa zona berdasarkan frekuensi kunjungan Anda. Bayangkan sistem zonasi ini seperti menata dapur Anda, di mana pisau dan talenan berada di dekat kompor, sementara piring pesta disimpan di lemari atas. Zona pertama berada tepat di luar pintu belakang rumah Anda. Disinilah kita menanam sayuran hijau sehari-hari, herba segar, dan tomat cherry yang sering Anda petik untuk sarapan atau makan malam. Karena letaknya sangat dekat, Anda bisa melihat jika mereka butuh sedikit air atau jika ada siput yang menyerang hanya dengan melirik dari jendela dapur. Jika sayuran ini ditanam di ujung lahan sejauh ratusan meter, saya jamin sayuran tersebut akan layu atau dimakan hama sebelum Anda sempat memanennya. Pendekatan cerdas ini memastikan tidak ada hasil panen yang terbuang sia-sia hanya karena Anda malas berjalan jauh. Lalu, bagaimana kita membuat bedengan tanam unggul tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Jawabannya ada pada metode bedengan lasanya. Anda tidak perlu membeli kayu mahal atau baja ringan untuk membuat pinggiran bedengan. Alam sudah menyediakan segalanya secara gratis. Bayangkan bedengan ini seperti membuat kue lapis yang lezat untuk cacing tanah. Kita mulai dengan ranting dan cabang pohon yang jatuh di bagian paling bawah.
Ini akan membusuk perlahan dan menahan air seperti spons raksasa di bawah tanah. Di atasnya, tumpuk daun kering, potongan rumput, sisa sayuran dari dapur, dan tanah bekas. Dalam beberapa bulan, tumpukan sampah pekarangan ini akan menyusut dan berubah menjadi tanah hitam yang sangat kaya nutrisi, siap untuk ditanami bibit sayuran apa saja. Ini adalah cara yang brilian untuk mengubah masalah limbah kebun menjadi sumber daya paling berharga bagi hasil panen sayuran Anda di masa depan. Untuk memberi makan keluarga sepanjang tahun secara gratis, kita harus mengandalkan tanaman sayuran abadi atau sayuran perennial. Mitos umum mengatakan bahwa kebun sayur harus ditanam ulang dari biji setiap tahun. Padahal alam memiliki sayuran yang ditanam sekali dan bisa dipanen selama belasan tahun. Memiliki sayuran abadi di kebun ibarat memiliki saham yang memberikan dividen makanan terus-menerus tanpa Anda harus membeli saham itu lagi. Tanaman seperti bayam pohon, asparagus, kucai, dan artichok adalah pahlawan tanpa tanda jasa di kebun yang malas. Akar mereka tumbuh sangat dalam seiring berjalannya waktu, membuat mereka sangat tahan terhadap kekeringan dan jarang membutuhkan pupuk tambahan. Saat sayuran musiman Anda gagal karena cuaca buruk, deretan sayuran abadi ini akan selalu berdiri kokoh, memastikan piring keluarga Anda tidak pernah kosong. Mengalokasikan seperempat dari bedengan Anda untuk tanaman abadi adalah strategi pertahanan pangan yang sangat cerdas. Sebagai sumber kalori dasar yang mengenyangkan, kita tidak bisa melupakan kelompok umbi-umbian yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Ubi jalar, singkong, atau kentang adalah baterai energi bawah tanah yang menyimpan makanan untuk keluarga Anda. Umbi-umbian ini adalah asuransi kelaparan terbaik yang bisa Anda tanam di lahan 1 ekar. Seringkali orang berpikir menanam sumber karbohidrat itu sulit dan butuh lahan pertanian yang sangat luas. Faktanya, dengan menyiapkan bedengan gembur yang sudah kita buat dengan metode lasanya tadi, umbi-umbian akan berkembang pesat tanpa hambatan tanah yang keras. Ketika tiba musim kemarau panjang atau saat harga makanan melonjak naik, Anda hanya perlu menggali bedengan tersebut dan menemukan bongkahan kalori bergizi yang tersembunyi. Mereka tidak menuntut perhatian, jarang diserang hama yang fatal, dan dedaunannya seringkali bisa dijadikan penutup tanah yang sangat baik untuk mencegah gulma tumbuh di sekitar area kebun. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pepohonan buah yang merupakan mahkota dari desain kebun 1 ekar Anda. Mitos yang beredar adalah bahwa pohon apel atau mangga cukup ditanam sendirian di tengah halaman berumput. Praktik ini justru memaksa pohon bersaing dengan rumput untuk mendapatkan nutrisi dan air. Alih-alih menanam pohon tunggal, kita akan membangun apa yang disebut dengan sistem gilda pohon buah. Bayangkan pohon buah utama Anda sebagai seorang raja, dan di sekelilingnya kita tanami para pelayan yang melayaninya. Pelayan ini adalah tanaman-tanaman kecil yang memiliki fungsi spesifik. Kita menanam bawang-bawangan di dekat batang pohon untuk mengusir hama pengerat dan serangga penggerek. Lalu kita menanam bunga-bungaan yang menarik lebah untuk memastikan penyerbukan bunga buah yang maksimal. Dengan sistem ini, pohon buah Anda dilindungi dan diberi makan oleh teman-temannya, sehingga buah yang dihasilkan jauh lebih besar, manis, dan berlimpah tanpa perlu semprotan kimia. Di dalam kelompok klien pohon buah tadi, ada satu jenis tanaman yang wajib hadir, yaitu tanaman pengikat nitrogen. Anda tidak perlu membeli pupuk urea di toko pertanian, karena Anda bisa menumbuhkan pabrik pupuk Anda sendiri langsung di dalam tanah. Tanaman pengikat nitrogen seperti pohon lamtoro, kacang-kacangan, atau semak tertentu memiliki bintil akar ajaib. Bayangkan mereka sebagai penangkap udara yang andal. Mereka menyerap gas nitrogen dari udara bebas, lalu mengubahnya menjadi pupuk cair alami yang dilepaskan ke dalam tanah melalui akar mereka. Pohon buah dan sayuran di sekitarnya akan menghisap nutrisi gratis ini. Menanam barisan kacang-kacangan di antara bedengan tomat atau di bawah tajuk pohon buah adalah cara paling elegan untuk menjamin tanah Anda selalu kaya akan unsur hara, memastikan daun tanaman selalu hijau pekat dan siap berbuah lebat pada musimnya. Selain tanaman pengikat nitrogen, kebun Anda juga membutuhkan pahlawan lain yang disebut akumulator dinamis. Banyak tukang kebun membenci gulma berdaun lebar yang berakar dalam dan seringkali mencabutnya lalu membuangnya. Ini adalah kesalahan besar. Tanaman berakar tunggang dalam seperti comfrey atau tapak liman adalah penyelam laut dalam di kebun Anda. Akar mereka menembus lapisan tanah liat yang keras, turun jauh ke bawah sana untuk menambang mineral berharga seperti kalium dan kalsium yang tidak bisa dijangkau oleh akar sayuran biasa. Mineral-mineral ini ditarik ke atas dan disimpan di daun mereka yang lebar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memotong daun-daun tersebut setiap beberapa bulan dan meletakkannya langsung
di atas tanah di sekitar sayuran atau pohon buah Anda. Saat daun itu membusuk, mineral berharga tersebut dilepaskan kembali ke permukaan tanah. Ini adalah sistem pengiriman vitamin gratis dari perut bumi langsung ke akar tanaman panen Anda. Di bawah naungan pohon buah, jangan biarkan ruang kosong terbuang sia-sia. Kita harus memaksimalkan produksi makanan dengan menanam lapisan semak buah atau buah beri. Dalam desain lahan 1 ekar yang efektif, setiap sentimeter cahaya matahari harus ditangkap dan diubah menjadi makanan. Bayangkan semak beri dan semak buah kecil ini sebagai panel surya sekunder. Mereka sangat bahagia tumbuh di bawah cahaya matahari yang tersaring oleh kanopi pohon besar di atasnya. Mengintegrasikan semak beri di antara pohon-pohon besar dan bedengan sayur tidak hanya meningkatkan ragam panen buah Anda, tetapi juga menciptakan iklim mikro yang menjaga tanah tetap lembab. Ketika angin kering bertiup, jajaran semak ini bertindak sebagai perisai, melindungi sayuran berdaun lembut di dekatnya dari ancaman kekeringan. Dengan begini, keluarga Anda memiliki camilan buah segar tanpa mengorbankan ruang untuk sayuran utama. Kunci keberhasilan paling krusial untuk membuat kebun pintar yang tidak menguras dompet adalah penggunaan mulsa gratis. Mitos yang sangat menyesatkan mengatakan bahwa kebun yang bersih dan tanah yang terbuka tanpa penutup adalah tanda kebun yang sehat. Kenyataannya, tanah telanjang adalah tanah yang sedang sekarat. Matahari akan memanggangnya hingga keras, dan hujan deras akan mencuci nutrisinya. Mulsa adalah selimut pelindung sekaligus tabir surya bagi tanah Anda. Anda bisa menggunakan jerami, daun kering dari pepohonan, atau sisa pangkasan rumput yang didapatkan secara gratis. Menutupi bedengan sayur dengan lapisan mulsa setebal 10 cm akan mencekik benih gulma sehingga mereka tidak bisa tumbuh. Ini berarti Anda tidak perlu lagi berlutut menyiangi rumput setiap minggu. Selain itu, mulsa mengunci kelembaban tanah sehingga Anda memotong kebutuhan menyiram air hingga lebih dari separuh. Selimut pelindung ini pelan-pelan terurai, terus menyuapi kebun Anda dengan makanan segar. Mari kita bahas sebuah teknik revolusioner yang disebut potong dan jatuhkan. Ketika tiba waktunya untuk membersihkan kebun dari tanaman yang sudah selesai berbuah atau memangkas semak pelindung, kebiasaan lama mengajarkan kita untuk mengumpulkan semuanya, membawanya ke gerobak, dan membuangnya ke sudut lahan untuk dibakar atau dikomposkan di tempat terpisah. Itu terlalu banyak membuang kalori dan energi Anda. Metode cerdasnya adalah memotong dedaunan dan cabang hijau tersebut, lalu membiarkannya jatuh tepat di mana mereka dipotong, atau meletakkannya langsung di atas bedengan terdekat. Bayangkan Anda sedang menyajikan sarapan langsung di tempat tidur untuk mikroba tanah Anda. Cacing dan jamur segera bekerja memecah bahan organik segar tersebut. Anda menghemat waktu berjalan mondar-mandir dan secara instan memberikan lapisan mulsa serta nutrisi segar bagi tanaman di sekitarnya. Pekerjaan berat menjadi hilang, dan kesuburan tanah meningkat drastis. Mengelola air di lahan seluas 1 ekar seringkali menjadi mimpi buruk yang mahal bagi banyak orang. Mitosnya adalah Anda harus membeli pipa selang sepanjang ratusan meter dan sistem irigasi tetes yang harganya jutaan rupiah. Padahal, kita bisa menggunakan desain parit resapan yang mengikuti kontur tanah. Bayangkan parit resapan ini sebagai spons panjang yang melintang di lereng lahan Anda. Ketika hujan deras turun, alih-alih membiarkan air mengalir deras ke selokan sambil membawa topsoil yang berharga, parit resapan akan menangkap air tersebut. Air akan menggenang sebentar di dalam parit dan perlahan meresap ke dalam tanah, menyebarkan kelembaban ke akar deretan pohon buah yang kita tanam tepat di gundukan bawah parit tersebut. Dengan menyimpan air di dalam tanah sebagai bank kelembaban, tanaman Anda bisa bertahan berbulan-bulan tanpa hujan, dan Anda sama sekali tidak mengeluarkan uang untuk biaya listrik pompa air. Lalu, bagaimana dengan serangan hama yang katanya selalu menghancurkan panen jika tidak disemprot pestisida? Mitos bahwa semua serangga adalah musuh harus segera dihapus dari pikiran kita. Kebun cerdas tidak melawan serangga, melainkan menyewa pasukan serangga predator untuk melakukan pekerjaan keamanan. Jika Anda menanam beragam bunga berukuran kecil seperti dill, kenikir, atau marigold di sela-sela bedengan sayur, Anda sebenarnya sedang membangun landasan pacu dan restoran bintang 5 untuk kepik, tawon parasitoid, dan belalang sembah. Bayangkan serangga predator ini sebagai tentara bayaran yang tidak pernah tidur. Saat kutu daun mulai menyerang tunas kacang panjang Anda, pasukan kepik akan datang dan melahap mereka dalam hitungan jam. Ini adalah keseimbangan alami, di mana sedikit hama justru diperlukan agar tentara predator tetap punya makanan dan mau menetap di kebun Anda sepanjang waktu.
lahan 1 ekar Anda menjadi kawasan zona bebas racun. Strategi selanjutnya untuk mendapatkan panen tanpa henti adalah penanaman pendamping. Ini adalah ilmu seni memasangkan tanaman yang saling menguntungkan satu sama lain. Mengandalkan satu jenis sayuran dalam satu bedengan besar sangat berisiko mengundang penyakit spesifik. Bayangkan, penanaman pendamping ini seperti mencari teman sekamar yang sempurna, yang saling menutupi kelemahan. Contoh klasik adalah menanam jagung, kacang rambat, dan labu secara bersamaan. Jagung tumbuh tinggi bertindak sebagai tiang rambat alami yang kokoh bagi kacang. Kacang mengikat nitrogen di tanah yang sangat dibutuhkan oleh jagung yang rakus nutrisi. Di bawah mereka berdua, labu merambat dengan daunnya yang lebar, memberikan bayangan tebal pada tanah yang mencegah gulma tumbuh dan menjaga akar tetap sejuk. Dengan menyatukan ketiga tanaman ini, Anda menghasilkan 3 jenis makanan berbeda dalam satu ruang terbatas, tanpa perlu tiang bambu atau penyiangan gulma tambahan. Satu-satunya cara agar kebun Anda benar-benar gratis tanpa batas waktu adalah dengan menguasai keterampilan menyimpan benih. Membeli paket benih setiap tahun mungkin terlihat murah pada awalnya, tetapi akan menguras biaya yang besar dalam jangka panjang untuk lahan seluas 1 ekar. Tanaman sayuran seperti tomat, kacang-kacangan, dan selada menghasilkan ribuan benih yang merupakan tambang emas genetik bagi kebun Anda. Bayangkan benih-benih ini sebagai perangkat lunak cerdas yang merekam data lingkungan sekitarnya. Benih yang Anda kumpulkan dari tanaman terbaik di kebun Anda sendiri akan memiliki adaptasi spesifik terhadap jenis tanah Anda, cuaca lokal, dan hama di wilayah Anda. Tahun berikutnya, tanaman yang tumbuh dari benih ini akan lebih kuat, lebih cepat berbuah, dan lebih tahan banting daripada benih mahal manapun yang bisa Anda beli di toko. Siklus mandiri ini memastikan kelangsungan pangan keluarga hingga generasi mendatang. Untuk memastikan makanan selalu tersaji di meja makan setiap minggu dalam setahun, kita harus menerapkan teknik penanaman berturut-turut. Kesalahan pemula yang paling sering terjadi adalah menanam seluruh bibit selada, lobak, atau kangkung pada hari yang sama. Akibatnya, sebulan kemudian Anda memiliki 100 ikat sayur yang siap panen bersamaan. Sebagian membusuk sebelum sempat dimakan, dan minggu berikutnya kebun Anda kosong lompong. Konsep cerdasnya adalah membagi penanaman. Bayangkan sistem ini seperti lomba lari estafet, di mana pelari berikutnya baru mulai bergerak saat pelari sebelumnya sudah di tengah jalan. Taburkan sedikit benih wortel dan sayuran hijau setiap 2 atau 3 minggu sekali. Dengan ritme yang diatur ini, kebun lahan 1 ekar Anda akan terus memberikan suplai makanan yang pas, segar, dan tidak berlebihan, menciptakan rantai pasokan bahan makanan yang tidak pernah terputus sepanjang bulan. Tantangan terbesar seringkali muncul ketika pergantian cuaca ekstrim, seperti musim kemarau yang sangat panjang atau bulan-bulan dingin berangin. Kebanyakan lahan pertanian tradisional dibiarkan kosong berdebu pada masa-masa ini. Padahal, desain 0 rupiah kita menuntut agar selalu ada makanan. Rahasianya adalah merencanakan tanaman pelapis musim ekstrim jauh hari sebelumnya. Kita menggunakan tanaman umbi yang bisa dibiarkan di dalam tanah sebagai ruang penyimpanan alami, dan sayuran tangguh seperti kel purba atau sawi pahit yang rasanya justru semakin manis saat suhu udara menurun. Bayangkan tanaman ekstrim ini sebagai jaket pelampung bagi keluarga Anda. Di saat sayuran lembut musim hujan sudah lama mati, kelompok tanaman keras kepala ini tetap berdiri bangga di bedengan, menjaga perut keluarga tetap kenyang ketika harga sayuran di pasar sedang melonjak tinggi akibat kelangkaan panen di tempat lain. Mari bergeser kembali ke deretan buah-buahan dan membongkar seni pemangkasan cerdas. Banyak pemilik pohon buah takut memotong cabang karena mengira itu akan mengurangi jumlah panen. Kenyataannya, pemangkasan yang tepat adalah kunci untuk memperbesar ukuran buah dan melipat gandakan kuantitasnya. Bayangkan Anda adalah seorang pengatur lalu lintas energi untuk pohon tersebut. Jika sebuah pohon dibiarkan memiliki cabang yang bersilangan dan terlalu rimbun di bagian tengah, energi pohon akan habis hanya untuk merawat daun, dan sirkulasi udara yang buruk akan memicu jamur buah. Dengan memotong dahan yang tumbuh ke arah dalam dan membuka bagian tengah pohon seperti bentuk mangkuk, Anda memastikan setiap dahan yang tersisa mendapatkan sinar matahari penuh. Sinar matahari inilah yang diubah langsung menjadi gula di dalam buah. Pohon yang dipangkas dengan cerdas akan memberikan keranjang penuh buah berukuran premium, tanpa sedikit pun pupuk kimia. Dalam merancang 1 ekar yang maksimal, kita sering lupa untuk melihat ke atas. Padahal ruang udara di atas lahan Anda sepenuhnya gratis. Mempraktikkan berkebun vertikal sangat penting untuk sayuran yang merambat luas seperti mentimun, labu air, dan tomat anggur. Membiarkan sayuran ini menjalar di permukaan tanah
hanya akan mengundang kebusukan akibat tanah lembab dan mengundang serbuan siput kelaparan. Bayangkan, kita sedang membangun gedung pencakar langit khusus untuk sayuran. Kita bisa membuat terowongan rambat dari sisa cabang pohon yang kokoh atau anyaman bambu sederhana. Saat sayuran ini merambat naik, gravitasi membantu meluruskan buah yang menggantung. Warna buah menjadi lebih merata karena terpapar cahaya matahari penuh. Dan yang terpenting, Anda memanennya sambil berdiri santai. Mengangkat sayuran ke udara membebaskan lahan tanah di bawahnya untuk ditanami sayuran berdaun hijau atau herba yang lebih pendek. Terakhir, dan mungkin ini adalah aturan paling penting dari desain kebun cerdas lahan 1 ekar ini. Ciptakan rutinitas observasi pemalas. Sebagai tukang kebun metode cerdas, waktu Anda tidak lagi dihabiskan dengan punggung membungkuk, mencabut rumput liar, atau memompa semprotan hama yang berat. Tugas utama Anda sekarang adalah berjalan-jalan di pagi hari sambil membawa secangkir teh kopi. Bayangkan diri Anda sebagai seorang konduktor orkestra. Anda tidak memainkan alat musiknya secara langsung, tetapi Anda memperhatikan keselarasannya. Anda membalik daun untuk melihat apakah kepik sudah bertelur, Anda merasakan kelembapan di bawah lapisan mulsa, dan Anda mencatat cabang buah mana yang perlu disanggah. Intervensi yang sangat minim di awal, tepat pada waktunya, akan mencegah bencana besar di masa depan. Anda membiarkan alam yang bekerja menghasilkan panen, sementara Anda menikmati hasilnya dengan tenang dan damai. Inilah puncak dari perjalanan kita. Rahasia terbesar untuk memberi makan sebuah keluarga sepanjang tahun tanpa biaya bukanlah dengan bekerja lebih keras, melainkan dengan merancang lebih cerdas dari awal. Ketika Anda berhenti melawan alam dengan mencangkul setiap bulan dan beralih membangun tanah, menanam secara berdampingan, serta mempercayakan pekerjaan harian pada pasukan mikroba dan pelindung alami, kebun seluas 1 ekar Anda akan berubah menjadi mesin pangan abadi. Pekerjaan berat yang kita hindari hari ini, berkat pemahaman mendalam tentang pola ekosistem, akan menghemat waktu berharga Anda selama 10, bahkan 20 tahun ke depan. Tidak ada lagi punggung yang sakit atau dompet yang kosong karena membeli pupuk. Jika Anda merasa strategi kebun pemalas yang cerdas ini membuka mata Anda, mohon luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk lebih banyak rahasia kelangsungan hidup alam yang brilian. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari semua teknik yang kita bahas hari ini, manakah yang akan pertama kali Anda coba terapkan di halaman Anda akhir pekan ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita mulai diskusi berkebun yang hebat. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di panen yang melimpah berikutnya.